Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, tempat di gereja dipimpin Penatua Jimis Tumorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian Rumah Tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 waktu pukul 19 WIB, penyelenggara keluarga Bapak P. Siburian, tempat kediaman di Mundosari, Pamanukan. Dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario, liturgosnya Ibu Epi Sihombing. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari masih menyimpan kartu undangan perjamuan kudus, mohon agar dapat mengembalikan ke sekretariat gereja. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran GSM pada persiapan tersebut. Rapat Panitia Bulan Keluarga. Rapat Panitia Bulan Keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 waktu setelah kebaktian selesai, tempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia Bulan Keluarga untuk hadir dalam rapat tersebut. P82 MCW GKI se-Jawa Barat. Persiapan ke-82 Majelis Jemaat Sinode Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat atau P82 MSW GKI Sinwil Jawa Barat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 waktu pukul 7.30 atau sampai 18.45, tempat Penabur International School, Jakarta Utara. Nama-nama utusan jemaat GKI Pamanukan yang akan menghadiri P82 MCW GKI se-Jawa Barat yaitu Penatua Kristianto, Penatua Prasanda Hanario. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Anggaran dan persembahan bulan keluarga 2024. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran bulan keluarga 2024 sebesar Rp2.500.000. Persembahan yang baru masuk Rp200.000, masih ada kekurangan Rp2.300.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Penambahan daya listrik untuk AC. Biaya yang dibutuhkan sebesar 11 juta, persembahan yang baru masuk 5.030.000, masih ada kekurangan 5.970.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 21 sampai 27 September 2024 totalnya Rp3.696.000. Video sosialisasi kegiatan akan ditayangkan. Semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini.
Dari Ufrida, Lead to Impact. Sekian warta jemaat hari ini. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Datanglah padanya dengan sorak-sorai dan sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat, Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kehidupan yang harmonis merupakan kehidupan yang diambil setiap orang.
di mana setiap pribadi dapat saling menyapa, mengasihi, menopang, dan membela diri. Tuhan Yesus pun telah memberi teladan melalui kehadirannya di tengah dunia yang membawa kehangatan bagi setiap insan. Tuhan Yesus membuat kehidupan lebih indah dengan rangkulan cinta kasih-Nya. Kita pun dipanggil untuk meladani Tuhan Yesus dan berkarya mewujudkan kehidupan yang harmonis serta penuh kasih di tengah dunia ini. Sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Kau menganugerahi kami dengan berbagai talenta dan kemampuan. Kami bisa berkarya baik di keluarga, di tempat usaha, maupun di komunitas kami. Namun kadang kami bersikap tinggi hati dan merasa paling hebat. Kami kerap mengesampingkan orang lain dan merasa bahwa diri kamilah yang paling bijak dalam memutuskan dan melakukan segala sesuatu. Dalam kerendahan hati, kasihanilah kami ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kami hidup dalam komunitas, tetapi tidak jarang kami enggan bekerja sama. Kami merendahkan anak-anak karena mereka tidak punya kemampuan. Kami merendahkan kaum muda karena mereka kurang pengalaman. Kami menuduh kaum dewasa mengancam kehebatan kami. Kami mengabaikan kaum lansia karena mereka tidak sekuat dulu. Dalam kerendahan hati, kasihanilah kami ya Tuhan.
dalam identitas dan keluarga yang unik dan diberkati Tuhan. Tetapi acap kali kami merasa kelompok kami sajalah yang dipilih oleh Tuhan. Kami mencurigai sesama kami yang berbeda etnis dan ras. Kami menjauhi kelompok yang berbeda gender dan lapisan ekonomi. Kami menghindari bergaul dengan rekan yang berbeda minat dan talenta. Kami menghakimi orang yang berbeda pendapat dan tidak mendukung kami. Dalam keadaan hati, kasihanilah kami ya Tuhan. Ambing berkeluh ketadikan jago belut ya anak domba Allah kuda tak kini Kami membanggakan gereja kami karena Engkau memberkatinya. Tetapi berulang kali kami melihat orang lain dengan sebelah mata. Kami menilai liturgi gereja lain tidak sesuci ibadah kami. Kami menganggap aktivitas dan pelayanan di sinode lain tidak sehebat milik kami. Kami bersikap sinis dengan ajaran dan program aliran gereja lain. Kami menutup pintu untuk bekerjasama dengan komunitas lintas denominasi. Dalam kerendahan hati, kasihanilah kami ya Tuhan. Sebagaimana adaku celaka dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Hari ini kami merendahkan diri dan hati kami ya Tuhan, karena menyadari betapa kami telah jauh dari kasih yang Engkau anugerahkan dan nyatakan kepada kami. Dalam kerapuhan dan keterbatasan, kami mengakui dosa-dosa dan kesombongan dan pengabaian kami. Berbelas kasihlah kepada kami dan berikanlah kami kembali oleh Roh-Mu yang kudus, yaitu Kristus. Rangkullah dan rahmatilah kami dengan pengampunan-Mu yang memulihkan. Umat kami yang hendak berdiri. Sebagaimana adaku celaka dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Yehezkiel 11 ayat 17a dan 20b. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan mengimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Marilah kita saling bersalaman sambil menyanyikan salam damai.
kita berdoa. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang segar. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk dapat berbakti kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap kami, karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan menguruskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Biar Roh Kudus bekerja di dalam kami dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, lalu dilanjutkan lagi dengan ayat 10 sampai 16 dan dilanjutkan lagi dari ayat 24 sampai 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ketika Musa terdengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke dalam kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau." Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dianggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepunahlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka penuhlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah
engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 19 ayat 8 hingga 15 secara berbalasan. Sempurna jiwaku disegarkan olehnya. Di temu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Bacaan kedua dari surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah,
bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur hari ini dapat hadir dalam kebaktian di GKI Pamanukan pada hari ini. Saya sudah berapa kali datang ke tempat ini ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi itu sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali saya tidak datang ke tempat ini dan saya bersyukur kalau hari ini bisa datang kembali ke tempat ini. Saya Pendeta Andreas Wanka dari GKI Gading Serpong. Bersama ini juga saya menyampaikan salam dan hormat dari gereja kami, dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah karya yang tak terbatas. Karya yang tidak terbatas. Ya tentu kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas, dan karyanya tidak terbatas. Oleh karena itu kita menyorotinya dari dua segi. Yang pertama, karena karya Allah tidak terbatas, jangan kita membatasinya. Jangan kita pikir bahwa karya Allah itu hanya bisa dilakukan dalam dan melalui kita. Dan yang kedua, karena karya Allah itu tidak terbatas, marilah kita mengaminanya. Dan kita terus bersandar kepada Allah untuk berkarya bersamanya, sehingga kita dapat melakukan karya yang tidak terbatas itu di tengah-tengah dunia ini.
Saudara, karya Tuhan memang Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Jangan kita membatasin. Dari nas yang kita baca, khususnya dalam Injil Markus, pada saat itu Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ya. Jadi Yohanes ceritakan, wah ada orang yang pakai namamu loh Tuhan Yesus, ngusir setan. Jadi kami lihat itu, kami cegah dia karena dia kan bukan pengikut kita. Ya, saudara, dia mungkin nggak mengatakan itu dengan bangga. Dia pikir dengan demikian Tuhan Yesus puji dia. Ternyata tidak. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah dia, sebab seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat ketika itu juga menghukum aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita," dan seterusnya. Saudara, ternyata Tuhan Yesus memiliki konsep yang berbeda dengan Yohanes. Kok Yohanes mengatakan, ya mereka nggak boleh dong karena mereka bukan pengikut Tuhan Yesus, jangan dong pakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus justru tidak seperti itu. Kalau Yohanes dan murid lain mencegah mereka, ya, tapi Yesus justru mengatakan jangan cegah mereka. Saudara, inilah suatu pengajaran sangat penting sekali. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang peduli kepada semua orang. Bukan hanya saya saja, tetapi saudara, bukan hanya kita saja, tetapi juga orang-orang lain. Tuhan itu bukan hanya milik gereja kita. Tuhan itu bukan hanya milik GKI, tetapi juga gereja-gereja lain. Tuhan itu bukan hanya milik orang Kristen, tetapi semua orang di seluruh dunia. Tuhan mau kita peduli, kita memperhatikan. Bahkan segala karya yang telah Tuhan nyatakan, khususnya karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau bagikan kepada semua orang. Kita mau memberitakannya. Bahkan ketika ada orang-orang yang dapat melakukan banyak hal dalam nama Tuhan Yesus, kita patut puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur. Gak perlu mencegah. Bahkan kalau ada orang menggunakan nama Tuhan Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada kita, kita patut puji Tuhan. Gak perlu mencegah mereka. Ini yang Tuhan tidak nyatakan kepada kita. Ya, Kristus mengajarkan agar kita sebagai orang Kristen, kita mengerti Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas dan karya yang tidak terbatas. Jangan kita membatasi karyanya hanya sebagai milik kita, enggak. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menggandeng yang lainnya, gereja-gereja lain untuk bersama-sama berkarya bagi Tuhan. Bahkan kita dapat bersama-sama dengan masyarakat lain dalam negeri kita, dalam kota kita, untuk terus berkarya bagi Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini kita harus menjadi garam. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu telah kehilangan asinnya, dengan apa dia diasinkan lagi? Gak ada lagi gunanya selain dibuang orang, ya, dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Dan dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi garam yang menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki garam. Garam apa sih fungsinya? Ya, bagi ibu-ibu, kalau garam itu di dapur untuk memasak. Ya, dengan ada garam masakan jadi lebih gurih, lebih enak. Ya, saudara, kita membutuhkan garam supaya hidangan bisa lebih nikmat untuk dimakan. Ya, tetapi garam itu ternyata fungsinya bukan hanya untuk penyedap rasa, tetapi garam juga dipakai untuk mengawetkan. Ya, ya, makanya ada telur asin. Ya, ada ikan asin, ada sayur asin, ada daging asin dan sebagainya. Kenapa? Karena pada zaman dulu belum ada kulkas, ya. Salah satu cara untuk mengawetkan makanan adalah dengan digarami, dengan dibuat menjadi asin dengan garam, sehingga barang itu bisa lebih awet, ya. Makanan itu bisa lebih awet sebelum dimakan, dia bisa tahan lama, ya.
Tetapi garam itu juga menyembuhkan. Ya. Kalau orang sakit di rumah sakit seringkali diinfus dengan air garam. Ya. Saya punya teman, ya, dalam waktu-waktu tertentu ketika alerginya itu datang, kakinya itu nyonyot, ya, kayak bernanah gitu. Ya. Jadi setiap kali dia harus mencucinya dengan air garam. Ya. Pelan-pelan meskipun sakit, tapi dia lakukan itu baru diobatin. Ya. Garam itu ya dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Ya. Jadi kita dikatakan jadi garam. Garam itu memberi cita rasa. Garam itu mengawetkan, garam itu juga menyembuhkan. Biarlah di tengah-tengah dunia ini kita dapat hidup seperti garam yang bisa memberikan cita rasa kepada orang-orang sekitar kita, sehingga dengan kehadiran kita itu dapat membuat suasana lebih baik. Ya. Garam juga mengawetkan, apa yang baik kita teruskan, kita langgengkan, dan apa yang kita tahu tidak baik, biarlah kita dapat mengoreksi, menyembuhkan. Itulah fungsi kita. Dan biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui diri kita. Dan untuk itu kita gak bisa jalankan sendiri. Kita harus bergandeng saudara-saudara seiman yang lain. Dan kita juga lebih luas lagi menggandeng saudara-saudara kita sebangsa yang lain, untuk bisa bersama-sama terus berkarya. Biarlah karyanya yang tidak terbatas itu dapat dialami dan dirasakan oleh lebih banyak orang. Dan juga kita diajarkan suatu pengajaran sangat penting. Kalau area itu adalah area yang tidak terbatas dan karya yang tidak terbatas, maka kita harus mengaminnya. Dan kita juga harus terapkan dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak terbatas dan karya yang tidak terbatas. Biarlah kita dapat bersungguh-sungguh terus bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas itu, agar Dia terus bekerja di dalam kita, melalui kita, dan juga bagi kita, dan juga melalui kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong. Selain dari Injil Markus, kita juga tadi membaca dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kelima, ya, yang mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Ya, di sana dikatakan kepada kita dalam ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Saudara, kita dapat belajar dari ayat 13 ini. Ya, dari ayat 13 kita belajar bahwa sebagai orang percaya yang sadar bahwa Allah itu karya yang tidak terbatas, maka bagi kita jangan lupa untuk berdoa. Berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Ya. Kalau orang biasanya menderita itu bagaimana? Ya, biasa lebih suka mengeluh. Ya. Menderita, mengeluh, atau ketika menderita merasa saya tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ada orang-orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya. Apabila menderita, jangan bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan situasi dan kondisi, lalu kita gak berbuat apa-apa. Tetapi pada saat mengalami kesusahan dan tantangan, baiklah kita berdoa, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Pada saat ada orang yang bersukacita, bergembira, baiklah ia menyaji. Jadi berdoa dan memuji Tuhan itu adalah suatu hal yang patut kita lakukan senantiasa dalam kehidupan kita. Ya. Berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi, itu adalah satu hal yang patut kita terus terapkan dalam hidup kita. Jangan lupa berdoa. Pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat banyak orang yang mengalami kesusahan. Ya, ada orang yang tadinya bekerja, akhirnya dia mendapatkan pemberitahuan bahwa dia terkena PHK, ya, karena ada rasionalisasi perusahaan sehingga banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan di PHK. Wah, sedih. Yang tadinya berdagang, wah, usahanya semakin merosot, semakin sepi. Ya, tadi dia melakukan sesuatu bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi sekarang kurang. Ya, keluarga menjadi sulit.
ya. Mau ini itu nggak bisa, ya. Tetapi apa yang dilakukan? Hanya bersungut-sungut. Tapi biarlah kita belajar ya dari Tuhan agar kita berdoa dengan syukur, ya. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal yang ada dalam hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan firmankan dalam Filipi pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, saudara. Biarlah Tuhan tolong kita agar dalam segala hal kita tetap berdoa, ya. Berdoa itu sangat membantu. Kita percaya Tuhan yang tidak terbatas itu dapat dan Dia mampu untuk menolong kita keluar dari segala permasalahan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan kedua juga diajarkan kepada kita, ya, kalau ada orang yang sakit, berdoa, mendoakan dia juga, ya. Di sini diajarkan kepada kita suatu hal yang sangat penting sekali, ya. Bukan berarti nggak perlu dokter, perlu. Tetapi kita tahu bahwa kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baik ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan, ya. Saudara, kita harus mengerti, ya, manusia ini terbatas, ya. Manusia ini menjadi tidak terbatas ketika Tuhan berkarya. Karena Tuhan yang tak terbatas itu dapat memakai manusia yang terbatas untuk berkarya bagi Dia yang tidak terbatas. Oleh karena itu biarlah kita mohon Tuhan tolong. Ketika ada yang sakit, ya, jangan hanya pikir, wah, saya kan punya obat, oh saya kan bisa punya uang untuk cari dokter, ya. Yang dipikir pertama-tama manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan lupa Tuhan, ya. Tetapi jangan sebaliknya juga. Akhirnya kita, ya, dalam keadaan sakit nggak perlu yang lain, hanya doa saja, ya. Saya pernah bertemu dengan orang yang demikian. Ketika sesuatu waktu saya mulai melayani di suatu gereja, ya, ada seorang ibu datang kepada saya, Pak, ya, tolong doakan ipar saya yang sedang sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Maka saya bilang, oh iya, kita doakan ya, ya, supaya dia, Tuhan tolong dapat cepat sembuh. Tapi dia katakan, maaf Pak, saya minta tolong bukan didoakan supaya dia sembuh. Saya minta tolong supaya dia mau ke dokter. Oh, saya tanya, kenapa? Dia cerita. Rupanya keluarga mereka meskipun sebagian besar ke GKI, tetapi abang iparnya serta istrinya, kakak iparnya itu ke gereja lain yang sangat ekstrim, ya. Dan ketika si abang ipar ini sakit gigi, dia nggak mau ke dokter, datang ke pendeta, sudah didoakan, sudah diurapin, ya, dengan minyak urapan, tetapi nggak sembuh. Tetapi tetap nggak mau ke dokter. Dia katakan enggak, pantang ke dokter, ya. Padahal kalau sakit gigi nggak diobati bagaimana, ya, semakin sakit, ya. Bahkan terakhir istrinya yang biasanya sama-sama dia ke gereja itu juga nggak tahan, ya. Kalau orang sakit gigi biasa gimana, ya, bawanya kan emosian, ya, ya. Istrinya, anaknya udah nggak tahan dia gitu, udah bengkak, ya, ya. Jadi saya diminta untuk doakan dia. Akhirnya saya doakan, ya, saya doakan seperti permintaannya. Bukan doa untuk sembuh, tapi doa supaya dia dapat dicerahkan, nggak begitu ekstrim lagi, ya. Dengan pemahaman ini bisa terbuka sesuai dengan firman Tuhan. Saya doakan. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dia, ya kan, ya. Dan di situ ada keluarga yang dia minta didoakan itu. Saya tanya, gimana Bu? Ke dokter? Iya, ke dokter. Udah nggak tahan lagi. Akhirnya ke dokter. Ke dokter dikasih obat, ya, makan. Nggak berapa lama juga suruh datang lagi, ditangani. Udah sembuh sampai saat itu, ya. Jangan ekstrim, ya. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jangan membatasin Tuhan. Kalau Tuhan terbatas, ya kita hanya doa saja, karena kan Tuhan gak terbatas. Justru dengan itu kita membatasi Tuhan, ya. Tuhan Yesus tidak menjumbuhkan orang, ada saatnya dia hanya berkata sembuh, orang itu sembuh, ya. Seperti orang lumpuh, Tuhan Yesus katakan angkat tilammu, berdirilah, angkat tilammu. Dia yang lumpuh itu bisa berdiri, bisa angkat tilam. Luar biasa hanya dengan
firman ya. Tetapi ada saatnya Tuhan Yesus mengambil meludah ketika melihat orang yang buta, dia meludah, kemudian dia ludah yang di tanah itu dia ambil, dia aduk dengan tanah, dia oleskan ke mata orang itu ya. Kemudian mendoakan, orang itu jadi sembuh. Jadi ada sarana yang Tuhan pakai, yaitu ludah dan obatnya. Ada saja enggak ya, ya. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan ya. Kata mengoleskan minyak ini bukan kita pikir minyak apa? Minyak jelantah ya, minyak makan yang minyak goreng, bukan, atau minyak zaitun ya. Hanya dengan minyak kalau sudah didoakan jadi obat. Bukan itu. Tapi kata mengoleskan dalam bahasa aslinya itu adalah istilah kedokteran ya. Kita kontekstualkan dengan konteks Indonesia ya. Kalau orang zaman dulu obatnya apa? Banyak minyak, betul nggak? Ada minyak daerah tertentu pakai minyak kayu putih, ada yang minyak parab, ada yang minyak cengkeh ya. Banyak macam minyak ya. Dengan minyak itulah dipakai untuk menyembuhkan. Kata mengoleskan ini ya seperti istilah mengurut ya. Ya, kalau istilah mengurut ya. Jadi bukan hanya dengan minyak asal tolah-toleh gitu, enggak, tapi mendoakan dan juga menggunakan minyak untuk mengobatin ya. Jadi ada doa tetapi juga ada obat yang dipakai, yaitu minyak ini dipakai untuk menyembuhkan. Tapi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu kedokteran saat ini, obat itu bukannya minyak, ada obat dalam bentuk pil, ada dalam bentuk cairan untuk diminum, ada infus, ada juga tindakan operasi dan sebagainya ya. Itu jangan diabaikan. Tuhan kasih hikmat, manusia bisa belajar untuk, Tuhan bisa berkarya nggak dengan melalui itu? Melalui dokter bisa nggak? Obat-obat bisa enggak? Jangan terbatasin Tuhan. Tuhan karya yang tidak terbatas. Tuhan dapat menyembuhkan orang dengan kuasanya.